Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, dalam kitab Irsadul Ibad ila Sabilir Rasyad Al-Imam As-Sayyid Zainuddin Abdul Aziz Al-Malibari, beliau ini salah satu ulama besar Makkah, menulis satu kitab namanya Fathul Mu'in. Kitab itu disarah ulama besar dengan judul I'anatul Talibin Said Sato Ad-Dimyati Al-Misri. Dalam satu karya kitabnya Irsadul Ibad ila Sabilir Rasyad, kata beliau begini: wa minas sununil muqaddimati anid dukhuli fis salatil azan, di antara perkara yang sunnah atau didahulukan, dianjurkan, diprioritaskan, diutamakan, anid dukhuli fis shalah, sebelum masuknya waktu salat, adalah al-azan wal iqamatu, azan dan iqamah. Azan itu panggilan untuk orang yang ghaib. Maksud ghaib itu tak ada orang di depannya. Ketika masuk waktu azan, dia masuk ke dalam ruangan tertentu, dia ambil mic, dia panggil orang tanpa harus tahu siapa yang dipanggilnya. Maka disebut panggilannya ghaib. Dan iqamah itu panggilan untuk orang yang hadir. Ketika seorang muazzin mengumandangkan qomat, orangnya udah di dalam masjid semua, jadi nggak perlu berteriak-teriak. Azan itu memang dianjurkan kuat, lantang, yang nyaring. Tapi kalau qomat itu biasa saja. Kenapa? Karena orangnya udah di dalam masjid semuanya. Maka tak perlu suara qomat itu ke menara. Jadi azan itu yang ke menara, kalau matuk suara dalam saja, karena dia bukan panggilan untuk ghaib, tapi panggilan untuk orang yang hadir. Nah, sesuai dengan lafaznya, ada lafaz qad qamatis shalah. Membacanya pakai qalqalah, qad qamati, jangan kodo. Banyak kita membacanya kodo. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Qad qamatis shalah. Dalam ilmu bahasa Arab, qad itu biasanya secara umum masuk kedua fiil. Satu fiil madi, satu fiil mudhari'. Bila huruf qad itu masuk kepada fiil mudhari', artinya setelah huruf qad ada fi'il mudhari', maka qad itu diberi makna kadang-kadang. Bila qad itu masuk kepada fi'il madi, setelah huruf qad menyusul padanya fi'il madi, maka qad itu diberi makna sungguh. Contohnya lafaz itu, qad qamatis shalah, sungguh telah dekat waktu sholat. Jadi jangan lagi duduk-duduk, berdirilah, atur formasi, luruskan barisan, rapikan saf, itu namanya panggilan qomat. Kemudian, apakah dia yang azan mesti dia yang qomat? Sering orang bertengkar di masjid gara-gara itu. Dia yang azan, orang qomat mengamuk dia. Siapa yang ngazan, dia yang qomat. Nah, ternyata dua-duanya punya dalil. Man azzana fahuwa yuqim. Siapa yang azan, dialah yang qomat. Itu hadis Nabi. Tapi menurut pakar hadis, Imam Al-Baihaqi Al-Hafiz, beliau mengatakan hadis ini statusnya dhaif, lemah. Jadi di dalam ilmu tafsir, Muhyiddin Abi Zakaria Sharaf An-Nawawi mengarang kitab namanya At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Dalam itu disebutkan Hafiz
adalah gelar yang diberikan buat orang yang mampu menghafal 100, 300 sampai 500 ribu matan hadis yang sanadnya sampai kepada Rasulullah. Jadi orang yang mampu menghafal 500 ribu matan hadis gelarnya hafiz. Kalau kita pembaca Quran, orang yang mampu menghafal 6.666 ayat itu tidak disebut dengan hafiz, tapi disebut dengan hamil. Hamil artinya penghafal Quran. Nah, kenapa di Indonesia itu balik-balik? Menghafal Quran hafiz, menghafal hadis nggak tahu lagi namanya. Nah, jadi apakah dia yang azan mesti dia yang qomat? Menurut Al-Hafiz Imam Al-Baihaqi, ini hadisnya lemah. Kalau lemah berarti kita cari kalau ada hadis yang kuat itulah jadi sandaran kokoh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abdullah bin Zaid, kata Nabi, alqihi ala Bilalin, ajarkan engkaulah Bilal azan, wa aqim anta, dan engkau yang qomat. Berarti Bilal yang azan, Zaid yang qomat. Ini lebih kuat status hadisnya. Inilah dalil mayoritas ulama bahwa tidak mesti dia yang azan, mesti dia yang qomat. Jadi boleh yang azan, orang lain yang qomat. Nah, sekarang pertanyaannya, pelaksanaan sholat jamaah itu dengan instruksi qomat atau instruksi imam? Di Masjid Nabawi itu ibu-ibu sampai sekarang sholat subuh itu lama kali. Misalnya azan subuh jam 5, hampir jam 6 baru sholat subuh. Kenapa seperti itu? Karena dulunya Nabi itu dalam Kasifatus Saja, Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawi As-Safi Al-Bantani disebutkan, setelah Bilal mengumandangkan azan, mereka sholat sunat qobliyah atau sunat fajar, qobliyah subuh. Qobliyah subuh ini jangan ditinggalkan walaupun tak sholat di masjid. Misal ibu sholat di masjid bangunnya jam 6, salah, sholat di rumah bangunnya jam 6. Jam 6 itu masih ada enggak subuh? Masih, lakukan 2 rakaat. Jangan tak sholat. Kenapa? 2 rakaat yang engkau lakukan sebelum subuh, karena ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha, lebih istimewa itu daripada dunia dan seisinya. Jadi rugi kalilah kita yang bangun subuh langsung sholat subuh, tetap buat qobliyahnya atau disebut dengan fajar. Habis Bilal azan, mereka melaksanakan sholat sunat. Setelah Nabi melaksanakan sholat sunat, Nabi miring, tidur miring seperti meletakkan jenazah di leher. Namanya al-ittija. Datanglah Bilal, tok tok, ya Rasul, dikumandangkan qomat. Diam Nabi, tinggi lagi Bilal. Datang tok tok tok, dikumandangkan. Sampai ia kata Nabi, barulah qomat dikumandangkan. Jadi inilah historisnya, bahwa qomat itu diucapkan dengan instruksi imam. Kalau kita di Medan dengan instruksi jam digital. Nah, ada masing-masing dibikin. Di sini berapa menit? 10 menit. Itu la ilaha illallah. Baik, 10 menit langsung. 10 menit itu udah paten. Ada yang masjid-masjid lain 3 menit langsung. 3 menit. 10 menit itulah standarnya. Kenapa? Biar sempat orang sholat santai-santai, sempat dia berzikir. Nanti ku ajarkan apa zikir yang kita baca. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, kalau subuh malah boleh diperpanjang. Kalau tadi 10 menit, subuh bikin 15 menit. Kenapa? Menunggu orang yang telat, menunggu yang telat bangun. Sebagaimana Nabi melakukan itu di Madinah.
Mana dia, mana? Tunggu dia datang, tunggu dia datang. Tetelatnya dia bangun. Ditunggu. Kenapa? Inna Qur'anal fajri kana mashuda. Karena sholat subuh itu satu-satunya sholat yang langsung disaksikan oleh para malaikat. Jadi rugi. Jadi bapak-bapak jamaah yang dimuliakan Allah, di karya bersama rusuh imam dengan tukang komat. Tukang komat ini udah rapat pula orang itu, disepakati komat diucapkan dengan waktu yang disepakati. Misalnya 5 menit. Ini imam nih ikut dia yang tadi. Kalau udah masuk dia suruhnya komat walaupun belum 0000. Itu kan hitung mundur biasanya. Berarti kalau 5 menit 6 kali 5 300 detik. 300, 200, 100, 50, 49 sampai 000, hitung mundur. Komat tuh udah rapat mereka. Kita bikin 5 menit. Jangan dikumandangkan komat sebelum betul-betul pada waktunya. Nah, datang imam nih, ditengoknya, udah komat, tak mau komat, gak mau dia. Terakhir komat dia sendiri, dia yang imam. Rusuh, dipanggillah saya. Ya aku jelaskan. Yang dilakukan imam tuh, nah ini dalilnya. Yang dilakukan tukang komat memang gak ada dalilnya, tapi bagus memberi kesempatan buat mereka untuk menunaikan ibadah sunnah. Gabung aja lah dua-duanya. Imam yang menyuruh dengan waktu yang disepakati, kan aman kan? Nah, ini jangan pula di sini ribut juga gara-gara itu. Sekarang ku tengok masjid-masjid beributan aja, mana-mana ribut. Entah apa yang diributkan. Jangan ribut sini ya. Gimana? Udah apa memang zamannya ribut ini sekarang ini. Di mana-mana ribut. Masjid tetangga gitu. Memang kata rumput tetangga. Ininya pembinanya. Sekarang kalaupun mau dikumandangkan qomat, tengok-tengoklah jamaah. Kalau masih ada yang sholat, janganlah qomat. Apalagi ibu-ibu ditanya, Bu, sudah Bu? Ibu pun kasih kode lah minimal satu orang. Udah. Ini keadaan, oh, sudah Bu, diam semuanya. Yang tukang qomatnya punya prinsip. As-sukutu alamatar ridho. Diamnya mereka tanda oke. Rupanya yang sholatnya semuanya mereka tak bercakap. Jadi kasih kode, jangan main sembarang qomat. Berikan kesempatan orang untuk ibadah. Kenapa? Karena orangnya semua udah di dalam masjid. Dalam masjid kan nggak keluar lagi dia itu. Sekarang mana lebih afdol, menjadi imam atau menjadi tukang azan? Pertama, dalam kitab Hasya Al-Bajuri, Syekh Ibrahim Al-Bajuri dikatakan, Al-imamu doman. Imam itu adalah penjamin. Jadi kalau sudah ditunjuk dia menjadi imam, dia jaga dirinya, kita hormati dia. Ada masjid-masjid di Medan nih, aku tak suka, aku kritik sampai kena pecat saya. Diminta dia jadi imam, mentang-mentang dia dibayar, dia semua multi talenta. Dia yang imam, kadang-kadang dia yang azan, dia yang bersihkan kamar mandi, dia yang mengepel, dia yang membersihkan masjid. Jangan. Imam itu penjamin. Dialah tempat kita mengadu, membawa sholat kita kepada Allah. Masih tega wak suruh dia membersihkan kamar mandi. Udah imam-imam aja. Ya disepakatilah, tak sanggup ngasih banyak, ya cuma seginilah untuk sementara sanggup kami. Tapi khusus imam. Ya, aku bilang tadi multi talenta. Halaman dia juga yang bersihkan. Janganlah. Boleh jadi imam aja. Kemudian imam juga harus memperbaiki dirinya. Siapa saja mau jadi imam, perhatikan 5 hal. 1, alim. Alim itu ilmu. Ada ilmunya.
Dua, satu lagi sebelum dilanjut. Kalau imamnya, usahakan minimal satu orang di belakang imam, harus yang alim juga. Kami di pesantren dulu nggak ada itu, kayak mana pun pintarnya murid harus yang alim di belakang. Kenapa? Namanya imam manusia, kadang-kadang dia buang angin atau pingsan dia di situ, kayak mana menggantikannya kalau nggak paham? Jadi minimal satu orang pas di belakang imam itu adalah pengganti yang sanggup untuk menggantikan imam kalau dalam situasi darurat. Ini untuk dikasih apa? Pintu melarikan diri. Saya lama ceramah di Masjid Al-Jihad Abdullah Lubis. Saya kritik karena mi'rab Abdullah Lubis itu tidak ada pintu melarikan dirinya. Aku bilang kalau aku suatu saat sini buang angin aku, pergi aku kemana aku lari? Enggak, belum didengar juga. Tiap tahun ku kritik. Baru 2 tahun inilah Covid nih dibenahi orang tuh depan Masjid Al-Jihad tuh. Sekarang baru ada pintu sebelah kanan. Kan gini Batan, itulah kau merengek aja katanya. Itu kan nazirnya mantan rektor UISU, profesor tuh. Alhamdulillah, kurasa sudah ada saya 11 tahun ceramah di Al-Jihad itu sampai sekarang. Insyaallah besok pagi jadwal saya di situ setiap subuh kedua. Jadi bapak-bapak jemaah ini perlu ini imam untuk melarikan diri. Kemudian udah alim, sudah taat. Taat itu apa? Bahasanya kita adalah banyak kebaikannya, sedikit kekurangannya, gitu aja. Dibilang tak berdosa, manalah manusia yang tak berdosa. Kemudian yang ketiga, fasih mulut. Belajarlah. Kalau kurang fasih, dipelajarinya dulu supaya fasih. Kecuali semuanya enggak fasih, lain cerita. Seperti orang Mandailing. Halo, memang kayak gitu mulutnya. Bolehkah dia menjadi imam kalau masih ada yang Allah lah dulu baru Allah? Kecuali semuanya Allah. Satu kampung tuh Allah, semuanya boleh jadi imam. Komunitas Allah. Bapaknya di Palas, di Paluta sana, hampir rata-rata bilangnya kan kayak gitu. Silakan jadi imam. Tapi kalau ada yang masih lurus tidak totok Allahnya, dia jadi imam. Walaupun ulama, walaupun ketua MUI, karena memang latar belakang. Kalau ada lagi medok, alamin jadi ngalamin. Alhamdulillah ya Rabbil ngalamin. Bawa lagu itu. Ada yang lebih parah lagi, ku bilang ikra, terbaca lele itu ikiroko. Pas salah itu. Itu lebih parah lagi. Artinya jangan malu untuk belajar. Kemudian setelah itu kuat ingatan. Kalau tak kuat ingatan, jangan lagi di depan, berputar kaset itu nanti. Apalagi yang suka berputar? Wal asri. Kalau lagi blank, lari itu ayatnya. Wal asri innal insana lafi khus illa alladhina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Datang makmum apa wal asri udah berubah ayatnya. Kena dia. Wattini larinya ke wal asri. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Yang bawahnya itu illal ladzina amanu wa amilus solihati, turannya palahum, lari ke wal asri. Amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Allahu akbar. Solu makmum di belakang. Nah, jadi ibu-ibu udah mulai lelet itu hafalannya berarti. Kemudian abdolnya udah kawin. Ustaz, ya. Ada 2 orang laki-laki di kampung kami, siapa pilih jadi imam? Yang alim. Sama Ustaz. Yang taat, tak ada lagi dosanya.
Yang pasti qori dua-duanya. Yang kuat ingatan 40-an lagi di umurnya. Yang udah kawin, udah beranak pun dua-duanya Ustaz. Yang duluan Islam, dari nenek-neneknya udah Islam. Yang duluan tinggal di kampung Klentu, sama Ustaz, tanggal 3 jam 3 2003. Kalau begitu intip yang pakaiannya rapi, berjubah dua-duanya Ustaz. Kalau begitu intip yang suka pakai minyak wangi, wih, malaikat pagi, malaikat sore mereknya. Kalau begitu intip yang mukanya tampan, muka artis dua-duanya Pak Ustaz. Sama ini misalnya semua. Terakhir intip yang istrinya 2 orang. Bisa ibu tuh. Kenapa? Memiliki istri 2 lebih besar tanggung jawabnya daripada 1. Monang dia, udahlah jadi imam dia. Jadi kepala lototi kali aku kayak gitu. Aku cuma bilang aja, tak menyarankan. Jadi imam itu penjamin. Kata Nabi, wal muazzinu mu'taman, dan muazzin itu kepercayaan. Masuk waktu sholat kita itu tergantung tukang azan. Makanya doa Nabi begini, Allahumma arsilil a'immah waqfir lil muazzinin. Kasih petunjuk imam, ampunkan dosa tukang azan. Kok kayak gitu? Sempurnanya jamaah tergantung imamnya. Masuknya waktu sholat tergantung tukang azannya. Kenapa tukang azan didoakan dosa? Karena dosa tukang azan yang paling besar itu azan belum masuk waktu. Ya, tiba apa tukang azan? Lebih bagus lewat 1 menit daripada kurang 1 menit. Ikhtiar namanya. Cobalah maghrib 6.30, 6.28 azan bapak tuh. Buka puasa 1 kampung. Error kalkulator menghitung dosanya. Jadi kumandangkanlah azan baik-baik, tengok waktunya. Jadi bapak ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Kemudian Wabnu Najjarin an Abi Hurairah, dari Imam Ibnu Najjar dari Abu Hurairah meriwayatkan, salasun, 3 perkara, lau ya'lamun nasu ma fihinna, kalau manusia tahu yang ada, apa yang ada dalam 3 perkara itu, ma'uhisna illa bisahmatin, tidaklah dia mengambilnya kecuali 1 bagian sekaligus. Kenapa? Hirson ala ma fihinna, sebab berambisi terhadap apa yang ada di dalamnya, di dalam 3 perkara itu, minal khairi wal barakati, berupa dari kebaikan dan keberkahan. Bahasa Medannya gini aja lah, ada 3 ibadah yang luar biasa pahalanya. Gitu aja. Yang mana 3 itu? Yang pertama at-ta'zinu bis shalah, mengumandangkan azan untuk sholat waktu. Jadi boleh bapak-bapak ini berebut jadi tukang azan. Kan gak ditentukan sih tukang azan kan. Boleh kan? Aku gak cantik suaraku, subuh. Aku suaraku bagus, zuhur, asar boleh. Suaraku gak panjang, maghrib. Jangan kayak masjid yang di sebelah Dispenda sana. Walaupun takut orang dengar azan, anta azan tak menakut-nakuti. Itu gara-gara meniru azan Mekah nggak cocok. Saya waktu itu sedang dengan wakil gubernur di Dispenda, bercakap-cakap dengan kepala Karisden Pak Faisal. Tiba-tiba bunyi. Ya, itu azan atau nakut-nakuti itu katanya. Enggak, itu orang tua ya katanya. Biar Pak Gubernur tahu, wakil tahu. Ayo kita sholat ke sebelah. Kami tengok. Ya, umur 50-an lah aku rasa. Atau 40-an ke hampir 50. Orangnya kurus. Gimana berani negurnya? Udah lantai situ. Iya masih. Itu kalau subuh azannya kayak gitu, pulang waktu balik. Jadi tengok. Tapi begitulah mampu dia. Gitu-gitu pun pahalanya besar itu. Hawa yang cantik suara tak mau.
Azan Madinah itu. At-ta'zinu bis shalah, mengumandangkan azan untuk salat. Yang kedua, wat tahziru bil jamaah, berjalan kaki. Dengar ini Pak, Bu. Berjalan kaki menuju sholat jamaah ketika matahari sedang terik. Sholat apa itu? Zuhur. Jadi mulai besok Bapak datang kemari sholat zuhur, jangan naik kereta, jalan kaki Bapak. Mau dapat pahala besar enggak? Jadi salah satu orang yang paling besar pahalanya, orang yang berjalan kaki menuju sholat berjamaah dalam keadaan matahari yang cukup terik. Tafsirnya pasti zuhur. Paham? Itu lagi penutup. Amal yang paling baik dari tiga tadi, azan untuk sholat, berjalan menuju sholat ketika terik matahari. Yang ketiga kata Nabi, wassalatu fi awalis subuh, sholatlah engkau pada saf yang pertama. Untuk ibu, jangan diisi saf kedua kalau saf pertama masih kosong. Itu di al-jihad bertengkar. Al-jihad itu kan panjang. Saf pertama masih penuh, isi saf kedua, isi saf ketiga. Satu mendegur, satu sehebat. Yang boleh mengisi itu bila sholat jenazah. Sholat jenazah itu enggak perlu penuh, sunnah dibikin ganjil. Tapi kalau sholat wajib jangan. Penuhkan dulu saf ibu ini sampai sana. Udah penuh baru isi di belakang. Kalau belum penuh jangan dibawa ke belakang. Rugi dari segi pahala. Dan untuk laki-laki tak ada sholat berjamaah yang paling besar pahalanya kecuali di sini. Kalau ada yang kosong, kenapa piau ke sini? Mari berlomba. Kata Nabi, "Lau ya'lamun nasu ma fin nida' was-saffil awal." Kau tahu mereka betapa besarnya berada di saf pertama dan jadi tukang azan, mereka tidak akan memperoleh pahala itu kecuali dengan diundi. Kau aja pun yang di depan gantianlah. Kenapa orang nggak pernah berebut ke depan? Karena pahala itu abstrak, ada tapi nggak kelihatan. Jadi yang datang kemari ini orang yang beriman. Coba kata Allah, sekali saf pertama sholat dapat satu kambing hidup-hidup. Kira-kira terjadi nggak pertumpahan darah di masjid? Kau udahlah kambing kau udah selusin, gantianlah kita. Cuma karena nggak nampak, jadi tak mau. Oke, boleh sekarang. Bilang sama Allah, kuatkan hatiku untuk Tuhan. Jadi nggak ada doa yang terbaik di sisi Allah kecuali Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, berikan aku petunjuk, jadikan aku orang takwa, jangan buat aku miskin karena aku takut kemiskinan itu membuat aku kafir, dan cukupi kebutuhanku. Ada lagi nikmat dia di balik yang empat nih. Tak ada doa yang paling dinanti Tuhan dari mulut hambanya kecuali hamba itu minta menjadi orang bertakwa di sisi. Itulah doa yang paling baik. Takwa itu sudah masuk semuanya itu, menjunjung perintah, menjauhi larangan. Itulah minta Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ini ajalah dulu. Yang akan datang